Dan diprediksikan kita-kita yang berada di wilayah pengoboman itu hanya berumur 8 tahun setelahnya. Saya meliput perang itu umur 20. Sehingga saya sejak umur 20 aware kalau mungkin umur saya cuma tinggal sampai umur 28. Halo, saya Latifa Al-Ansori. Saya adalah anak muda kelahiran Samarinda, Kalimantan Timur. Saya adalah tenaga ahli Menkominfo Republik Indonesia dan saya juga adalah perempuan yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Selain itu, saya adalah politisi Partai Nasdem yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, bidang pemilih pemula dan milenial. Saya memulai karir dari umur masih remaja ketika saya melakukan aktivitas kreatif untuk membuat kalender ke teman-teman saya. Jadi saya mulai bekerja dari umur 14 tahun. Saya memang orang yang suka warna, menggambar, melukis gitu kan. Sehingga berusaha mencari pengalaman dengan menjual crafts atau kerajinan-kerajinan ke teman-teman sekolah waktu itu. Beranjak besar di remaja, saya aktif di banyak organisasi afiliatif ya, terutama PCINU di Mesir, karena sejak SMA saya mendapatkan beasiswa di Al-Azhar Mesir. Jadi bukan Al-Azhar yang di Indonesia, tetapi memang Al-Azhar tuanya yang di Mesir sana mendapatkan beasiswa kerjasama dari Departemen Agama RI, waktu itu masih Depak, dengan Yayasan Al-Azhar Mesir di sana. Sehingga saya menghabiskan 8 tahun di Mesir, menyelesaikan S1 juga dari Universitas Kairo University di Fakultas Ekonomi, Faculty of Economics and Political Science, atau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Politik. Memang ada perbedaan approach cara melihat ilmu politik dan ekonomi pembangunan antara Mesir dan Indonesia yang menurut saya itu memberikan perbedaan perspektif saya dalam melihat politik di Indonesia pasca saya lulus dari sekolah di sana. Ketika saya sekolah di Mesir, saya menjadi wartawan, secara spesifik jurnalis untuk medan perang ya, karena ketika saya di Mesir terjadi Arab Spring di tahun 2010. Saya tentu menjadi korban yang harus dievakuasi oleh pemerintah Indonesia balik ke Indonesia, dan setelah itu saya kembali ke Mesir dan menjadi wartawan untuk Metro TV. Beberapa lama saya mendapatkan pengalaman sebagai kontributor Metro TV di Mesir. Saya pun dipercaya untuk menjadi kontributor buat ITV Afrika Selatan di Mesir juga. Sehingga dari pengalaman saya di luar negeri itu, saya sudah ke negara-negara di Timur Tengah seperti Libya, Gaza, di Palestina, juga Sudan, tentu saja di Mesir, tetapi tentu bukanlah dalam kondisi terbaik negara tersebut karena yang saya liput adalah perang. Beberapa pengalaman inilah yang membuat saya banyak mengetahui pengetahuan soal konflik sehingga saya mengambil S2 resolusi konflik di Amerika Serikat. Nah, saya memang suka mendalami dunia akademisi sehingga pekerjaan saya, karir saya tidak jauh dari isu keamanan, pertahanan, konflik, dan juga politik. Nah, disinilah saya merasa saya pulang ke Indonesia harus menjadi orang yang berguna ya, otaknya yang berguna gitu, karena saya tahu tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti saya dengan keunikan ilmu yang saya raih di luar negeri, sehingga saya pulang ke Indonesia banyak aktif untuk sharing ilmu, sharing pengalaman dengan orang-orang yang membutuhkan apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya dapatkan. Sehingga sekarang saya aktif sebagai tenaga ahli Menkominfo RI di bidang isu intoleransi dan radikalisme. Tentu ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan terorisme di Indonesia yang tentu harus menjadi perhatian kita semua. Nah, ketika membicarakan
teroris dan perempuan, tentu banyak sekali yang bakalan bilang jarang sekali perempuan yang mengurusi isu-isu radikal dan terorisme. Dan justru disinilah juga saya ingin sharing ke teman-teman bahwa kalaupun teman-teman masih muda, teman-teman gendernya perempuan, teman-teman tidak boleh minder dengan keilmuannya untuk bisa memperjuangkan apa itu yang benar, meskipun itu tentang kejahatan, melawan radikalisme dan terorisme. Karena kalau kita bertemu dengan orang yang tepat dalam perjuangan ini, kita tentu bisa melakukan gerakan perubahan. Salah satu pelajaran hidup saya yang berharga saya dapatkan ketika saya masih SMA di Al-Azhar, Mesir. Tentu setiap kehidupan kita punya momen-momen yang tidak seberuntung itu dalam hal ekonomi ya. Sehingga suatu hari saya bangun tidur, mau pergi sekolah dan menyadari di kantong saya itu cuman ada 2/4 genih. 2/4 genih itu kalau di Mesir nama uangnya itu genih ya, atau pound Mesir. Itu 2/4 sama dengan currency waktu itu setara Rp4.500. Kalau saya mau pergi ke sekolah, yang mana itu jauh dari rumah saya, kayak 1 jam naik bus. Saya di Mesir nggak ada mobil ya, jadi kemana-mana naik bus gitu dan harus transfer. Kalau di sana itu ukurannya jadi naik bus sama naik angkot transfer. Itu paling enggak saya harus habis 1,75 pon. Ya, kalau dengan 2/4 saya nggak bisa pulang. Saya ingat banget. Tapi mikir kayak, ya Allah, terus kalau misalnya aku nggak pergi sekolah gimana dong? Jadi belum dikirimin uang juga sama orang tua. Ya penghasilan waktu itu juga intinya nggak seberapa lah, masih remaja ya. Jadi saya mikir ya sudahlah, aku pergi aja ke sekolah, nanti paling dari sekolah kalau mau pulang aku akan jalan kaki ke sono supaya aku bisa hemat. Dan waktu itu hitungannya kayak aku mesti jalan kaki 4-5 kilo lah supaya uang aku itu cukup pulang. Yang mana artinya besok aku nggak bisa sekolah. But then aku pikir udah lah, yang penting sekarang sekolah aja dulu. Aku uangnya tinggal situ, kakakku juga sama gitu kan. Jadi kayak aku juga nggak mau ngambil uang kakak aku karena bisa-bisa dia nggak punya duit. Pergilah dengan keyakinan ya udah ya Allah, aku akan nunggu bus yang nomor sekian, karena kalau bus yang nomor sekian itu harganya lebih murah karena itu bus reot, bus kecil dan reot. Kalau menunggu bus yang gedean itu lebih mahal walaupun bedanya cuma setengah pon. Tapi karena cuma punya 2/4 pon, saya harus nunggu. Saya tunggulah itu bus yang reot itu, tapi nggak datang-datang. Sementara udah telat sekolah nih. Datanglah bus yang bagus, mikir, aduh gimana dong, udah kelihatan datang dari jauh gitu kan busnya. Udahlah naik aja lah, gak apa-apa, nanti aku jalan kakinya lebih jauh lagi waktu pulang, yang penting aku sekarang masuk sekolah dulu. Naik, udah mau bayar, kamu tahu apa yang terjadi? Saya ketemu sama kakak kelas saya di bus itu. Dan dia bilang, Latifah saya aja yang bayarin. Gak usah kak, bener-bener, udah, kamu kan mau sekolah, sini aku aja yang bayarin. 2/4 gak jadi keluar guys. Dan dengan bus yang besar ini saya bisa langsung ke kampus gitu kan, walaupun mesti jalan 1,5 kilo gitu kan, tapi saya nggak usah naik mobil lagi nih, hematlah 2/4. Akhirnya pulang, oke, aku punya uang 2/4 nih, aku bisa pulang. Paling nggak kalau pulang itu bakalan habis sekitar 175 juga. Akhirnya saya ambil mendapatkan angkot yang reot gitu, untuk sampai ke satu titik gitu kan, kayak halte, lalu ganti mobil, ganti bus buat sampai rumah. Jadi ada beberapa hari di dalam hidupku, aku cuma punya uang 2.000. Dan selama ini banyak orang bilang kayak, aduh bisa mati kita kalau nggak punya duit. Nggak mati, masih hidup sampai sekarang. Karena itu pernah terjadi sama saya ya. Dan jadi saya merasakan bahwa satu, kalau kamu nggak punya uang, kamu nggak mati. Masih hidup, masih bisa bernapas.
kamu masih bisa berpikir, kamu masih bisa melakukan sesuatu. Dan kamu bisa memilih mau menghabiskan uang itu atau tidak. Gitu. Yang kedua, ketika kamu surrender atau kamu menyerahkan diri kepada keadaan, situasi seperti itu kan, bukan berarti pasrah menyerah ya, tapi menyerahkan diri kepada asa Tuhan ya, kebijakan Tuhan gitu. Tuhan memberikan jalannya, menolong kita. Bayangin nggak tahu gimana ceritanya, nggak ada janjian, ada kakak kelas nongol, Latifah saya aja yang bayarin. Itu akhirnya saya bisa sampai sekolah. Dan dari situ pun, dari pulang sekolah pun, saya pun akhirnya masih bisa pulang dan masih punya sisa uang buat keesokan harinya. Nah, disitulah yang membuat saya sampai sekarang bekerja keras dan berpikir bahwa kalau tidak ada orang lain yang menolong, ada Allah yang bisa menolong, ada Tuhan yang bisa menolong, dan itu bisa dari tangan siapapun. Harapan saya sebagai seorang Latifah Al-Ansori, tentu saya banyak berharap kepada generasi muda di Indonesia, yang milenial dan juga generasi Z. Satu yang terutama saya berharap supaya anak-anak muda lebih kurang galaunya, karena apa? Masa depan kita tuh panjang. Kalau kita baca biografi tokoh besar di dunia, banyak mereka yang pada akhirnya ketika mereka sudah lebih tua ya, bilang kayak relax. Seperti Oprah Winfrey bilang, we should relax. Karena pada akhirnya semua sudah tertata dan teratur dalam jalan yang Tuhan tentukan. Tapi tentu saja kita harus bekerja keras. Nah, yang kedua tentu saya ingin kepada anak-anak muda, terutama yang perempuan, untuk lebih percaya diri. Bahwa kita semua punya kelebihan dan kekurangan, tetapi ingat, kekurangan kita itu bisa menjadi kelebihan juga apabila kita mau mengakuinya dan juga mau menjadi orang yang lebih baik dengan mengatakan kekurangan kita itu bisa kita pelajari hal-hal yang baru. Dan di situ saya juga sangat berharap sekali menjadi orang muda bukanlah kita akhirnya menuntut terlalu banyak hal terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Karena kadang-kadang saya melihat banyak sekali anak muda menuntut kepada sesuatu yang unreasonable, padahal itu bisa diperjuangkan sendiri oleh anak muda tersebut apabila gigih dalam memperjuangkannya. Kita harus sabar dalam meniti karir karena tidak ada yang instan. Dan seperti itulah jalur karir. Kepada semua teman-teman yang muda-muda, banyak yang bilang sama saya, kayak saya pengen deh jadi kayak Kak Latifah. Saya akan mengutip apa yang almarhum Profesor Habibie, Presiden Indonesia ketiga, pernah bilang ke saya ketika saya mengatakan hal yang sama ke beliau. Bapak, saya pengen deh jadi kayak Bapak. Lalu beliau menepuk bahu saya dan mengatakan, lebih baik. Beliau yang sudah sebesar itu jadi presiden, mengatakan saya harus lebih baik. Dan hal yang sama akan saya katakan juga kepada teman-teman yang menonton ini, jadilah orang yang lebih baik. Lebih baik dari saya, lebih hebat dari saya. Kita semua punya pertarungan masing-masing yang bisa membuat diri kita versi terbaik dari hari ke harinya. Kamu yang hari ini sudah lebih baik daripada kamu yang kemarin. Jadi selalulah percaya diri dan jangan lupa berdoa karena Tuhan selalu bersama kita. Beberapa waktu lalu, saya baru kehilangan seorang sahabat, seorang tokoh perempuan di Sumatera. Namanya Kakak Perca Leonpuri. Dia anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, umurnya masih 35 tahun. Dia meninggal ketika berusaha melahirkan anaknya yang kembar karena terkena virus COVID-19. Yang membuat itu sangat mengena di hati saya ya, selain saya kehilangan dia sebagai sosok muda yang berpengaruh di Indonesia, orangnya juga baik hati, pekerja keras, adalah fakta bahwa dia meninggal sehari sebelum saya ulang tahun yang ke-30.
beberapa hari sebelum saya ulang tahun ke-30 itu, saya selalu merasa kayak, oh my god, I'm getting old, aku bakalan kepala tiga, aku nggak bisa ngaku umur 20 tahun lagi, aku akan memasuki dekade baru, dan segala macam keluhan lainnya tentang menjadi lebih tua. Dan ketika dapat berita kakak Perca pass away, meninggal, saya merasa seperti, bisa jadi mungkin umur kamu cuma tinggal 5 tahun. Karena dia sedang di puncak karirnya, semua orang menyayanginya, dan dia meninggal begitu saja. Sehingga itu membuat saya pun merasa, oke, kita harus melakukan hal yang lebih baik dengan umur kita sekarang. Age is just a number. Dan itu juga mengingatkan saya pada kejadian ketika saya menjadi wartawan perang dulu di Gaza ketika perang antara Palestina dan Israel. Salah satu pengebomannya menggunakan sebuah zat yang kabarnya adalah zat yang sama yang membunuh tokoh besar di Palestina. Dan diprediksikan kita-kita yang berada di wilayah pengeboman itu hanya berumur 8 tahun setelahnya. Saya meliput perang itu umur 20. Sehingga saya sejak umur 20 aware kalau mungkin umur saya cuma tinggal sampai umur 28. Sekarang saya umur 30, masih panjang umur. Saya lewat dari perkiraan bahwa saya akan mati dalam 8 tahun. Sehingga di situ juga saya merasa bahwa hari yang kita lewati, umur-umur yang akan kita temui, harus lebih kita syukuri dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk orang banyak dan juga untuk diri kita. Teruslah berkarya, karena kita semua bisa.